Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Selamat datang di podcast Semi Horor. Maaf yang lagi makan. Episode 46. Yap, 46. Tak terasa sebentar Sudah. lagi kita akan memasuki tahun 2022. Sudah di akhir tahun. Kita sudah berada di bulan-bulan akhir tahun, kuartal terakhir 2021. Hahaha. Tiba-tiba Tahu-tahu 2021. akhir 2021. Oh iya benar. Rasanya tuh pengen balik lagi ke Februari 2020. Jangan dong. Itu balik lagi ke pandemi ya. Enggak. 2020 loh. Dari Februari di Indonesia belum ada. Oh iya tah. Pokoknya udah masuk. Maret, Gitu. Februari tuh Masih ada info Depok. dari Depok. Nah, awalnya di Depok mulu, Depok lagi, Iya. Depok lagi. tolong warga Depok Anak ayam mah amankan. cantik. Anak ayam mah cantik, bodinya bagus. Warga Depok, Depok Pride. Episode 46 ini merupakan episode yang sangat spesial ya, karena Spesial hanya sekali gitu. sekali dalam per podcastan semi horor ini gitu, Betul. pemirsa. Karena setelah ini tidak akan ada lagi episode 46. Ya kecuali 146, 246 mungkin bisa ada ya. Beda gitu. dong itu mah. Iya, Ada ratusnya. iya. Pokoknya kalian nyesel banget sih yang ngedengerin episode ini. Hanya sekali loh ini. Parah, sekali banget. Cerita kali ini datang dari petugas medis Medis lagi. atau kedokteran. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Malam. Kenalin nama aku Mawar. Sebut saja Mawar. Hmm. Aku berumur 24 tahun. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman teman saya yang bernama, sebut saja namanya Ros. Dia juga berumur 24 tahun, seorang dokter perempuan Waduh, di Jawa Timur. mantap. Nah, dia ini memiliki kemampuan melihat yang orang biasa tuh nggak bisa lihat. Indigo. Nah, dia ini teman seangkatan saya. Rasa penasaran saya selama kuliah bersamanya akhirnya terpecahkan setelah ia memenuhi permintaan untuk saya tanya-tanya gitu. Nah, saya berbincang dengan Ros dalam suasana yang dalam suasana santai. Ia menghela nafas sejenak, mencoba mengingat kejadian sekitar 5 tahun yang lalu saat melakukan praktikum anatomi sebagai mahasiswa kedokteran. Hari pertama praktikum anatomi, kita diperkenalkan sama jenazah nih. Si Ros berhenti sebentar dan kembali mengingat detail kejadiannya tuh. Katanya tuh jenazah ini tuh biasa digunakan lah dalam perkuliahan kedokteran praktikum. Karena buat kebutuhan pendidikan juga kan, untuk belajar. Si Ros bilang, pertama aku lihat di samping jenazahku ada orang. Aku kira emang ada yang jaga gitu di tiap jenazahnya, atau biasa orang kedokteran tuh nyebutnya kadaver gitu. Atau apa sebutannya, pokoknya tulisannya tuh kadaver atau cadaver gitu biasanya. Ya, cadaver sama aja jenazah sih. Nah, kalau kita nggak ngerti nanti kita bisa tanya ke bapaknya. Nah, si Ros ngira itu di tiap jenazah ini ada penjaganya. Seingat saya, setiap jenazah itu emang diperuntukkan untuk sekitar 10 mahasiswa. Ada penjaganya sih, tapi dia di luar. Dosen pun kadang masuk, kadang enggak. Dalam penglihatanku, setiap jenazah itu ada bapak-bapak atau ibu-ibunya. Pertama aku nggak ngeh. Pas aku lihat, aku
aku mikir, kok aku nggak pernah lihat orangnya ya? Terus aku lihat bapak di sampingnya. Loh, kok sama gitu kan? Si Rose ini nyeritainnya sambil ketawa kecil. Sungkan dong, dan dengan begonya aku sapa beliau sambil nundukin kepala. Orangnya lihat aku juga dan nunduk. Si Rose ini sambil ceritanya sambil memperagakan. Sepanjang praktikum, aku cuma lihat orangnya, lalu lihat jenazah, lalu lihat orangnya lagi, lalu lihat jenazahnya lagi. Begitu terus. Semakin lama, Rose makin bingung. Ngomonglah dia sama salah satu teman cowok di situ. Memang ada bapak penunggu ya di setiap kadaver atau jenazah? Temannya langsung ngeliat Rose. Gak ada. Saat itu juga Rose paham kalau bapak-bapak itu emang penunggu dalam tanda kutip. Penunggu jenazahnya. Penunggu di situ lah. Dan tiap-tiap jenazah lain juga ada penunggunya katanya. Selama praktikum, Rose berusaha tidak menganggap bapak-bapak tadi. Tapi masalahnya, bapak itu ada di situ terus. Gara-gara sosok bapak itu selalu ada di dekat jenazah, Rose jadi sungkan untuk ikut praktik memotong struktur bagian jenazah. Bapaknya kayak terus ngeliatin badannya yang di meja, dan itu terjadi di depan mataku. Hari pertama praktikum aku cuma nontonin aja. Rose kemudian menceritakan pada praktikum selanjutnya bapak itu masih ada di situ. Rose pun tetap bersikap sama, bersikap seolah-olah gak tahu. Karena menurut pengalamannya, jika sampai mereka tahu kalau si Rose ini bisa ngelihat mereka nanti bakal minta hal-hal yang bikin Rose repot. Suatu ketika, waktu pulang sore dari praktikum, aku barengan sama salah satu teman. Kebetulan di jalan ada batu lumayan besar. Nah, aku sama temanku dari jauh ngerasa ngelihat hal yang lumayan janggal. Sesekali aku tanya sama temanku, "Lah, itu apa ya?" Pas sampai di dekat batu itu, temanku tiba-tiba kaget. Terus larilah kita tunggang langgang. Nah, si Rose ini menjelaskan sambil sesekali memegang kepalanya. Dia gak habis pikir. Tumben banget ada temannya juga yang bisa ngelihat hal gaib yang dia lihat. Awalnya dia ngira sosok ibu-ibu yang ia lihat memang benar-benar manusia. Besoknya, waktu praktikum anatomi lagi, ibu itu ada di ruangan. "Permisi Bu, mau tanya, ibu yang jaga di sini?" Pertanyaan yang menurut Rose ini bego banget. Sosok ibu itu ya jawab, "Iya." Dia bilang gitu. Rose memberi gambaran bahwa ibu-ibu itu sama sekali tidak seram. Dia menjawab pertanyaan Rose dengan sukaria, layaknya orang tua yang sedang menjawab pertanyaan anak-anak. Rose kemudian bertanya lagi pada ibu itu, "Apakah dia yang kemarin ada di batu dekat jalan?" Ibunya jawab dengan nada yang sama, "Oh, kamu tahu? Kamu lihat saya?" Aku jawab dong, "Iya Bu." Rose masih memperagakan cara ibu itu menjawab yang sekali lagi emang seperti ibu-ibu yang gemas yang menjawab pertanyaan anak-anak. Teriaklah si ibu-ibu, "Oh, mbaknya bisa lihat saya ya?" Sambil kayak excited gitu. Tahu nggak? Waktu itu para penunggu tiap jenazah noleh ke aku semua. Rose menceritakan bahwa penampakan mereka di penglihatannya itu sungguh seperti orang biasa. Tidak ada gambaran muka seram seperti yang ditayangkan film-film horor. Kakinya pun napak kayak biasanya, gak ada yang layang. Karena dia tidak pernah mengasah kemampuannya, kadang si Rose ini gak bisa ngebedain itu orang asli atau makhluk goib. Setelah itu aku ditegur sama dosen, kata Rose. Rose sambil tertawa terbahak-bahak sambil mengenang kebodohannya. Itu aku masih ingat banget yang dikatakan sama dosen. "Bang, ngomong sama siapa?" Saya liatin ngobrol terus, tapi gak ada orangnya. "Oh, itu Dok, enggak.
saya lagi itu latihan teater. Si Rose ini kembali terbahak mengingat jawaban yang muncul sekenanya waktu itu. Setelah sampai di kosan, Rose menemukan ada bunga melati di kamar mandinya. Padahal sebelumnya, ibu-ibu yang bersih-bersih nggak pernah sekalipun melakukannya. Turunlah si Rose ke bawah menemui ibu yang suka bersihin. Bu, sekarang ditaruh bunga melati di kamar mandi ya? Apa buat pengharum? Enggak mbak, buat apa? Setelah Rose naik dan masuk kamar mandi lagi, anehnya dia menemukan bunga melati lagi. Dan ketika keluar kamar mandi untuk kembali membuangnya, tiba-tiba si ibu-ibu yang tadi di ruang praktikum menampakkan diri kembali. Mbak, ternyata di sini, kata Rose menirukan suara ibu-ibu itu. Bayangkan kamu ada di kamar yang gak ada orang, terus pas keluar kamar mandi, tiba-tiba ya ibu-ibu itu muncul, mengagetkan. Terus aku kayak pura-pura gak lihat gitu. Astaga, tugasku belum tak kerjain. Itu kata-kata yang bisa aku katakan untuk nutup kekagetanku. Kata Rose, sepanjang malam itu, ibu itu masih di rumahnya, di kosannya, dan berusaha menampakkan diri, kayak main ciluk begitu dari pintu. Terus bilang, Mbak. Sialnya, setiap aku pulang praktikum ke kos, dia ngikut. Rose mencoba untuk tidak peduli dengan keberadaan ibu itu. Apalagi saat itu ia fokus pada ujian. Suatu ketika saat dia ujian, sosok hantu itu juga kadang terlihat, kadang hilang. Kadang terlihat, kadang hilang. Saat ujian anatomi, Rose gak tahu jawaban dari soal yang diberikan. Terus ibu-ibu itu tiba-tiba muncul sambil bilang, tak lihat tinta. Rose yang saat itu gak tahu jawabannya makin gak konsen ngejain soal. Kampret nih ibu-ibu. Habis itu, aku isi jawaban. Terus dia bilang gini, bukan yang itu. Nadanya riang, kayak godain anak kecil. Pernah lagi waktu itu ujian perbaikan, lagi-lagi ibu ini muncul sambil bawa 2 bapak-bapak temannya. Dia bilang gini, iki loh, are iki iso ndelok. Terus bapak itu juga bilang, saya bantu ya. Aku ngebatin gini, enggak, kamu aja sekolah gak lulus kok, malah mau bantuin aku. Ternyata dengan ngebatin dia juga dengar dong. Bapak itu malah bilang, mereka memang gak lulus SD, tapi bisa kok bantuin. Setelah Rose terus bersikap cuek ke mereka, suatu waktu Rose bilang ke ibu itu kalau ia tidak bisa bantu apa-apa ke dia. Ibu ini minta tolong supaya didoakan dan dicarikan keluarganya. Semasa hidup katanya dia ada masalah sama keluarganya. Kita itu sebelum praktikum selalu mendoakan kok Bu. Karena ibu bapak semua yang di sini itu udah kami anggap guru. Terus tentang pencarian ibu terhadap keluarga, aku yakin semua anak kedokteran di sini menganggap ibu dan bapak di sini keluarga kok. Gak mungkin anak kedokteran itu bisa nyembuhin, bisa nyelamatin orang tanpa bantuan bapak ibu semuanya. Aku yakin kok. Ya walaupun gak semua, tapi entah 1 atau 2 orang pasti ada yang berdoa kok Bu. Rose juga menceritakan beberapa pengalamannya sebagai indigo yang menyaksikan kematian pasien di rumah sakit. Salah satunya saat ia melihat seorang pasien ibu-ibu yang tengah ditunggui oleh perawat. Bukan perawat rumah sakit, tapi perawat pribadi yang diminta jaga setiap hari oleh keluarga pasien. Saat itu Rose melihat ada sesosok anak muda menggunakan baju gamis warna hitam. Ia berpikir kalau itu anak si pasien. Usianya sekitar 30-an. Rose kemudian menyapa mas-mas itu. Perawat yang berjaga bertanya, Rose menyapa siapa? Aku bilang kalau aku nyapa anaknya kan. Susternya malah bilang kalau anaknya nggak pernah kesini.
Anaknya pun perempuan, bukan laki-laki. Seperti di penglihatanku tadi, kata Ros. Setiap mendapat giliran jaga pagi, Ros disapa oleh mas-mas berbaju hitam. Jangan ditahan ya, jangan kesana. Aku diam dong, gak mungkin nahan juga. Kita kan, buat apa? Ternyata habis itu ada kode blue. Apa nih kode blue? Ya ibu itu tadi. Padahal kemarin waktu aku jaga kondisinya masih bagus. Bagus itu dalam artian tanda vitalnya stabil, walaupun kesadarannya udah menurun. Selanjutnya Ros langsung dipanggil oleh dokter yang bertugas di sana supaya membantu pijat jantung pasien tadi. Di penglihatannya, pemuda berbaju hitam tadi seperti menunggu kapan kita selesai sambil tangannya menyilangkan tangannya. Saat ibu itu meninggal, yang menjemput bukan hanya satu pemuda berbaju hitam, tapi ada 2. Ketika jaga di lain hari, Ros bertemu ada pasien bapak-bapak yang kondisinya masih sadar penuh dan dia melihat ada 2 orang pakai baju putih. Pasiennya sering nanya, jam berapa waktu itu? Bapak itu juga terus ngomong kalau dia ngerasa diikuti orang. Loh Pak, bukannya emang diikuti orang? Enggak kok dok, tapi saya merasa selalu diikuti. 2 orang berbaju putih itu, awalnya si Ros pikir ini adalah anggota keluarganya. Ternyata hanya dia yang bisa ngelihat, orang lain enggak. Bapak yang tadi sakit ini bertanya ke Ros sampai jam berapa jaganya. Ros sendiri menyampaikan kalau jadwal jaganya sampai pagi. Bapaknya bilang, mudah-mudahan nutut ya, ketemu saja lagi. Kata Ros menirukan bapak itu. Ia tidak paham apa yang dikatakan pasien itu. Keesokan harinya sekitar pukul 5 pagi, bapak itu tanya lagi jam berapa saat itu. Dia terus ngomong, waduh. Bapak itu berusaha menelpon anaknya, tapi nggak diangkat. Istrinya yang ada di situ menenangkan kalau anaknya pasti datang. Sekitar pukul 5:30, pasien itu pamit ke istrinya untuk tidur, tapi tidurnya nggak biasa. Akhirnya ibunya manggil si Ros ini. Saat Ros ngecek tanda vital, pasien itu udah meninggal. Ros melihat pasien itu digandeng berdua oleh 2 sosok berbaju putih. Warna baju pasien yang dijemput itu sama dengan yang menjemput. Misal, yang jemput pakai baju hitam, pasiennya juga pakai baju hitam. Kalau yang jemput pakai baju putih, pasiennya juga pakai baju putih. Papa Ros kemudian. Ros ini gundah gara-gara diberi penglihatan itu. Dalam hati dia merasa harus ngasih tahu ke orang bahwa mereka mau dijemput. Tapi setelah Ros pikir-pikir lagi, itu susah banget. Soalnya kadang orang yang mau dijemput itu sehat, bugar gitu. Coba kalau itu orang gak kenal, terus kita seenaknya bilang dia mau dijemput, itu bukan breaking bad news sama sekali. Ya udah, aku milih gak mau tahu aja. Padahal di rumah sakit aku udah berkali-kali lihat. Bahkan ketika ada pasien datang waktu jaga UGD, di belakangnya udah ada anak-anak kecil ngikut. Keduanya siap-siap jemput kayak tadi. Menurut Ros ada orang tua yang dijemput anak kecil, ada anak kecil yang dijemput orang tua, ada ibu-ibu yang dijemput pemuda, ada bapak-bapak yang dijemput pemuda juga. Dia juga gak paham apa arti wujud yang berbeda-beda itu sampai sekarang. Ros pun mengatakan supaya saya jangan terlalu mempercayai apa yang dia lihat. Kadang yang indigo itu lihat bisa ilusi yang diciptakan makhluk-makhluk itu. Kalau yang ilmunya tinggi bisa lihat wujud asli yang jelek-jelek. Kalau ilmu indigonya tinggi ya. Tapi kalau ilmunya rendah cuma sengaja diliatin, biasanya yang bagus-bagus aja. Aku sebenarnya gak percaya ramalan-ramalan. Tapi misalnya ada orang-orang kelihatannya gak sakit, atau ada yang lagi main-main, terus ada yang ngikutin kayak tadi, aku mikir, ini biasanya gak lama lagi. Dan sialnya sering bener. Walaupun kalau dilihat kondisinya pasien itu sadar penuh dan gak ada tanda-tanda mau meninggal. Pernah juga suatu ketika Ros pernah
datang ke psikiater, nanyain tentang kondisinya yang kata orang-orang sebagai orang indigo. Untung psikiaternya juga percaya tentang begituan. Psikiater pun bilang kalau mungkin itu pengalaman spiritualnya aja. Saking penasarannya, saya bertanya tentang pengalaman Rose kerja di poli rawat jalan. Ia punya pengalaman melihat pasien yang sebenarnya bukan sakit medis, tapi karena ketempelan. Ada yang gandol di leher, bayangin kamu gendong orang kemana-mana di lehermu. Aku aja liatnya capek, ujar si Rose. Si pasien mengeluh seluruh badannya ini pegal-pegal. Kalau ketemu kayak gitu, aku gak mungkin ngomong ya, karena aku praktek dokter bukan praktek dukun. Mosok ate bilang, bapak ini sakitnya karena ketempelan. Ya tetap aku kasih resep seperti pasien biasanya. Menurut Rose, misalnya dia mau melakukan tindakan kepada pasien dan dirasa posesi makhluk gaib tadi mengganggu, dia bisa mengusirnya dengan berucap batin saja. Rose menjelaskan bahwa manusia itu lebih tinggi derajatnya di atas mereka. Makanya kita gak perlu takut adanya makhluk gaib yang minta bantuan padanya kadang. Waktu mereka meninggal masih ada sesuatu yang menggandoli, menggantung, belum selesai. Ini yang harus dilepas. Misalnya mereka itu pengen ngomong perasaan ke orang lain kalau dia suka, atau misalnya minta maaf ke ibunya, padahal mungkin ibunya sudah meninggal. Tapi masa kamu mau nyari tahu? Lah polisi aja nggak mau kok. Rose tahu hal tersebut karena sesekali pernah bertanya langsung kepada mereka yang minta bantuan. Makanya semua agama ngajarin kalau kita harus ikhlas. Soalnya kalau ada sesuatu yang ngegandoli terus sampai kita mati, gandolan ini bakal terikat sampai kapanpun. Padahal yang seharusnya kita ingat itu cuma iman kita. Apaan sih? Kepercayaan kita, apalagi kayak harta atau sesuatu yang fana. Wis ya wis bubar. Menurutnya kalau orang meninggal ada hutang, keluarganya harus segera membayar supaya nggak kesangkutan juga. Dan kata-kata kita memaafkan jenazah serta mengucapkan selamat tinggal itu juga membantu banget untuk menenangkan. Ujar Rose menenangkan. Menurut Rose, kalau seseorang yang meninggal nggak punya sangkutan atau tanggungan, maka biasanya akan ada sosok yang menjemput. Setiap orang dengan agama tertentu yang menjemput juga berbeda-beda. Kalau nggak ada sangkutan, nanti mereka ada yang jemput. Yang aku tahu, tiap-tiap agama punya keyakinan berbeda tentang hal ini. Tapi yang pasti, kalau ada pegangan, mereka itu pasti ada yang jemput. Setelah Rose menyadari hal ini, dia berusaha memaafkan semua orang. Pun dia juga memaksa ikhlas tentang kesalahannya sendiri ke orang-orang. Mengenai keadaan di rumah sakit, saya bertanya tentang pasien yang didoakan dan yang tidak. Itu tergantung orangnya sendiri dengan punya pegangan. Misalnya kamu sholat tiap hari, belajar tentang agama dan yang lainnya. Walaupun nanti kamu meninggal dan tidak diketahui orang, nanti kamu tetap ada yang jemput. Rose masih melanjutkan, jika seseorang gak punya keyakinan atau pegangan, maka ketika meninggal bisa gak dijemput. Makanya benar kalau ketika kita meninggal terus ditanya siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita. Nanti kalau kita gak bisa jawab, terus kita mau ikut siapa? Menurut Rose, dari penglihatannya sebagai anak indigo di alam gaib, banyak makhluk yang campur aduk. Ada setan, ada jin besar, jin kecil, jin jahat, jin baik. Kita kan juga gak tahu jalan yang benar kesana lewat mana. Beda kalau kita punya pegangan. Rose masih meneruskan kalimatnya, jika seseorang gak ada yang jemput saat meninggal, bisa saja yang jemput adalah setan. Ibaratnya kayak tersesat gitu loh. Bayangin aja, kamu di suatu kota yang kamu gak tahu situasinya kan. Terus banyak yang nawarin, ayo ikut. Tapi kamu gak tahu itu siapa. Kalau misal kamu diculik, dirampok, terus dibunuh gimana? Rose menceritakan, ia beberapa kali melihat orang-orang yang kemudian secara random dijemput makhluk yang gak jelas. Di sini saya masih penasaran, bertanya ke Rose tentang gambaran orang yang ikut praktik pesugihan.
apakah benar mereka akan ikut dengan yang dia sembah itu, dia sugih itu? Apakah sebagai anak indigo dia bisa tahu? Benar loh itu. Soalnya aku pernah di rumah sakit, tiba-tiba banyak monyet. Monyetnya itu besar dan beringas, dan mereka itu fokus ke satu tempat. Habis itu aku masuk ke dalam ruang rawat. Di situ ternyata ada monyet besar di sebelah seorang pasien. Monyet itu tingginya kira-kira 3 meter dan lebarnya 1,5 meter sampai 2 meter. Gede pokoknya. Rose kemudian bertanya kepada monyet yang paling besar itu. Monyet itu bilang kalau pasien ini punya janji yang tidak bisa ditepati. Monyet tadi bilang kalau sebelumnya dia kasih pasien tersebut harta dan jaminan tumbal anaknya. Tetapi orang tadi tidak mengganti sesuai dengan janji. Dia nggak mau menyerahkan anaknya. Akhirnya orang itu sendiri yang monyet itu ambil. Menurut Rose, jahatnya makhluk tersebut kalau misal udah kena salah satu anggota keluarga, dia bisa-bisa nanti bakal ngambil semua keturunannya. Namanya setan, kalau udah janji walaupun targetnya mati, keturunannya masih terus diincar terus supaya ikut dia lagi dan lagi. Dan kayak gitu nggak bisa diputus loh. Sekali kamu janji, ya udah, ya sudah, kemurahan Tuhan yang saja yang bisa. Walaupun kamu sudah turuti yang dia mau pun, itu sudah kontrak jiwa, kontrak mati pokoknya. Di akhir obrolan, Rose mengatakan supaya saya cukup mendengarkan saja, jangan terlalu mempercayai. Alasannya sama, tiap indigo kadang punya penglihatan yang berbeda, atau dia bisa salah juga. Tetapi perihal memiliki keyakinan, Rose memaksa saya untuk lebih rajin beribadah. Terima kasih Kak udah membacakan cerita yang saya. Mohon maaf banyak yang belibet. Sukses terus podcast Semi Horor. Amin. Makasih. Terima kasih Mbak. Sebut saja Mbak Mawar. Ya. Aduh, ini kamera kenapa? Lagi-lagi dari petugas medis. Iya. Cerita. Wih, dia pengalaman dia keren banget tuh. Banyak ya? Ya namanya anak indigo pasti banyak sih. Iya sih. Cuman salah satu yang menarik ini dari sisi medis gitu. Dia banyak menemukan jenazah yang beragam. Makhluk-makhluk, sosok-sosok yang beragam. Pas dia praktikum tuh, pas zaman-zaman dia kuliah, ternyata di kadaver, anjay, kadaver sebutannya tuh jenazah. Buat praktek itu banyak, ada yang jagain kata si Ros. Ternyata pas ditilik lagi itu bukan orang. Terus ada satu ketika dia ada ibu-ibu guys. Ibu-ibu guys, ibu-ibu. Bu. Terus si Ros ini nanya dong dengan begonya dia, ibu yang jaga di sini? Iya. Terus ibunya nanya, kamu bisa lihat saya? Terus langsung deh semua makhluknya di situ nengok ke si Ros semua. Waduh. Gimana nggak tegang? Si Ros ini pura-pura nggak tahu lagi. Ini pas ujian tuh menarik tuh tadi. Coba aja kalau si Ros minta tolong dong, kerjain, nyontekin ini ke teman saya yang pinter, liatin jawabannya apaan. Ya ternyata susahnya jadi dokter itu, dan mahalnya pun gara-gara itu ya. Iya bener-bener. Resikonya juga gede. Pas di rumah sakit lah, yang banyak yang jemput. Nah itu balik lagi yang tadi pas pesugihan tuh, monyet-monyet yang jemput berjanjian. Wah, parah sih. Seru sih, soalnya kan dia dokter gitu tapi indigo gitu. Jadi dia bisa ngelihat dari sisi medis dan sisi yang nggak medis tentunya. Sisi lain lah kemana tuh. Ya. Ya. Kalem. Terus kan anak indigo juga ngelihatnya beda-beda. Ada yang ngelihat
tingkatannya tuh beda-beda ya. Ada yang bisa ngelihat, oh ini nih, ada nih di daerah sini nih, bukan manusia nih dia nih. Ada juga yang kayak si Ros tadi, belum bisa bedain mana yang manusia asli, mana yang makhluk gaib. Ada juga yang bisa jarak jauh tuh. Jarak jauh apanya? Itu itu apa ya? Menerawang jarak jauh. Misalnya di studio mana gitu, di studio RCTI Plus misalnya. Ya mau ngasih tahu sekalian mau ngasih tahu juga kita udah available di RCTI Plus. Mantap. Kalian bisa buka aplikasi RCTI Plus, terus di menu di atas tuh ada pilihan Radio Plus. Klik Radio Plus. Nah, kalian bisa dengerin podcast semi horror di RCTI Plus dengan klik menu Radio Plus yang ada di bagian atas. Pas kalian membuka aplikasi RCTI Plus. Dan di Roof juga bisa sih, Roof. Cuma Roof sama RCTI Plus ini sama aja sih. Iya. Nah, buat kalian yang pengen kirim cerita, boleh DM kita di Instagram @podcastsemihorror atau klik link di bio-nya. Kemudian juga kalian bisa nonton di YouTube channelnya Podcast Semi Horror. Buat kalian yang pengen tahu visualisasi saat kita cerita tuh gimana sih gerak-gerik kita. Iya, kita ngapain aja sih gitu. Yang dengerin Spotify, kalian nggak tahu nih kalau gue lagi ngupil nih. Iya. Nah, jangan lupa juga di subscribe, komen, likes, dan share ke semua sosial media kamu biar semuanya bisa dengerin nih dan juga bisa lihat bahwa ada podcast semi horror gitu. Siapa tahu teman-teman atau keluarga kalian punya pengalaman mistis tuh, suruh kirim aja. Iya, benar-benar. Akhir kata episode 46. Aziz pamit, Yunda pamit. Tetap stay safe, stay healthy, and stay with podcast semi horror. Tetap dengarkan podcast semi horror. Bye bye.